Yang pertama, agar hidup lebih tenang, jangan terlalu banyak khawatir. Yang kedua, tips agar menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Yang bikin hidup kita nyesek itu adalah saat kita terlalu bersandar kepada manusia. Bersandar kepada penilaian manusia relatif. Manusia selalu punya sudut pandang yang beda-beda ngelihat kita. Betul apa enggak? Kalau Bunda sudah menyandarkan hidup kepada manusia, misalnya Bunda bersandar hidup kepada suami, siap-siap Bunda akan dibuat kecewa saat suami mengecewakan Bunda. Betul? Bunda melayani suami hari ini agar Bunda merasa tenang dengan apa yang Bunda berikan kepada suami. Niatkan saat Bunda melayani suami, niatnya untuk siapa? Allah. Bunda tahu seorang istri yang melayani suami itu pahalanya luar biasa, dan itu merupakan ibadah terbaik di hadapan Allah bagi seorang istri. Maka Bunda akan ikhlas menjalaninya walaupun suami gak ngebalas kebaikan Bunda. Bunda berpenampilan cantik di depan suami, bagus apa enggak? Bagus. Bahkan disebutkan dalam keterangan hadis, di antara ciri istri yang soleha, di antara ciri istri yang baik adalah dia yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan bagi mata suaminya. Berarti kalau Bunda berpenampilan cantik, itu pahalanya besar apa enggak? Besar. Kalau suami enggak muji Bunda, jangan stres. Nah, hanya si ayatnya meni asa enggak ada muji gitu. Jangan. Karena bagi Bunda, saat berpenampilan cantik memang jadi pahala di hadapan Allah. Sok misalnya, Bunda kan kalau mau badannya bagus tuh kan olahraganya senam. Senam naon? Zumba. Wah, senam zumba. Muter. Jungkir balik. Berbulan-bulan Bunda teh senam zumba. Ngoprot kesang. Kemana-mana naik motor, kadang-kadang kesik nempel, ada kesang teh ya. 3 bulan udah senam, ngobrol sama si ayah. Ayah, iya kenapa Bunda? Ayah emang nggak ngelihat ada yang beda gitu di Bunda? Cek Bunda teh, cek si ayah teh, naon gitu? Atuh tinggal 5-nya, nggak ada yang beda. Tiba-tiba Bunda teh ngomong sedikit ke si ayah. Ayah, kan Bunda teh udah 3 bulan ikut senam. Oh, senam naon Bunda teh? Senam zumba. Wih, senam zumba Bunda daftar 300.000 sabulan. Ustadz apal sih, ima contoh kan. Terus tiba-tiba suami teh udah mah nggak nganterin, udah mah nggak ngebiayain, udah mah nggak pernah ngeliatin, cuman ngomong 1 kalimat doang. Oh, Bunda teh senam asawa perubahan gitu sok coba Bunda nges ngoprot kesang, keluar keringat bolak-balik 3 bulan hanya suami ngeluarin kalimat asa nggak ada perubahan. Nyesek apa enggak? Sakit. Di mana sakitna? Di dia kan jadi cangkeng berenan ngesenam zumba terus menerus. Kalau Bunda dari senam mengharap penilaian pujian dari suami, capek, dan kadang-kadang suami nggak pernah ngerti apa yang kita inginkan. Betul tidak? Tergantung suaminya sih kadang-kadang ya. Jadi gimana Ahilman? Ya sudah, pokoknya Bunda selama hidup Bunda jangan bersandar kepada manusia. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kalem weh. Da orang mangga barangkali cuman bisa ngelihat kita doang.
Apalagi kalau bunda baper dengan apa yang ada di sosial media. Orang yang komen ke kita padahal dia nggak kenal dengan kita. Capek nggak kira-kira? Capek. Maka ketika bunda bersandar kepada penilaian manusia, hati-hati. Boleh jadi kita sedang menuhankan manusia itu. Jangan bersandar, secukupnya saja. Mengapa banyak istri yang sakit hati dengan suaminya? Kenapa? Karena terlalu bersandar kepada suaminya. Yang ketika suaminya tidak bersama dengan dia, ujungnya apa yang terjadi? Rapuh, jatuh. Langsung keluarlah lagu Suara Hati Istri, nyanyi we ujung nama. Kan jadi pabaliut hidup kita teh. Germa galau, gelisah, ditambah soundtracknya kan mendukung. Ya Allah, sakit bisa. Ustaz, padahal bunda teh udah berbuat yang terbaik. Terus kumaha? Tapi si ayah teh meninggal ngehargain. Mana ayahna selingkuh jeung tetangga. Wah, capek bunda kalau bersandar sama manusia mah. Saat dia mengecewakan kita, udah sakit hati. Ustaz mah kalau orang ada yang curhat ke saya, dia menceritakan tentang keburukan orang lain yang kemudian menjadi sandarannya. Saya bilang, bukan kesalahan orang itu, salah bunda yang terlalu bersandar kepada orang itu. Jelas-jelas manusia mah gak boleh jadi tempat sandaran atuh. Makanya coba, banyak gak di antara bunda kalau cerita itu menceritakan tentang dirinya? Ada nggak? Jarang. Kadang kalau curhat itu lebih sibuk nyeritain siapa? Nyeritain orang yang mengkhianati dan menyakiti perasaannya. Ustadz, aku mau cerita. Apa ceritanya? Selama cerita ngomongin tentang pasangannya, bukan tentang dirinya. Kok Ustadz ditutup? Udah bunda, boleh jadi Ustadz udah dengar kesalahan suami bunda. Sekarang yang perlu diintrospeksi siapa? Bunda. Kita mau adu gelajar, mau jungkir balik, nggak bisa ngerubah orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita. Bunda tahu adu gelajar tahu? Bahasa orang Garutnya. Adu gelajar teh kumahanya sakebek-kebek. Sakebek-kebek teh kumahanya. Oh pokok sekuat apapun bunda ingin merubah orang, nggak akan bisa ngerubah orang. Yang bisa bunda rubah siapa? Diri kita. Betul? Ada orang yang menghina bunda. Emang tiba-tiba bunda bisa suruh dia diam gak ngehina bunda? Bisa nggak? Kalau dia nggak suka mah tetap aja ngehina kita. Apa yang bisa kita rubah? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita? Gimana Ustadz bagusnya? Kalau bunda diomongin sama orang, kemudian omongan orang itu menyakiti kita, sikapnya adalah doakan. Apa doanya? Ya Allah, jika apa yang disampaikan dia benar, maafkan saya. Tapi jika yang disampaikan dia salah, maafkan dia. Clear, selesai. Bisa nggak kira-kira? Belajar. Kalau yang dia katakan benar, maafkan saya. Kalau yang dia katakan salah, maafkan dia. Kadang-kadang kita mah suka nggak gitu doanya teh. Ya Allah, sing dibales. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Tapi engkau tahu ya Allah, hamba dizolimi ya Allah. Balas kezolimannya ya Allah. Eta teh doa siga nu bener. Padahal masalah doa teh. Bunda punya kesempatan membalas tapi memilih nggak ngebalas itu. Berarti yang bunda dapatkan apa? Kemuliaan. Suami bunda menyakiti bunda, apa bawaan kita? Emang si eta hungkul bisa selingkuh? Nda orang ge bisa. Sok coba. Padahal boleh jadi eta teh ada nikmat sabar di situ, ada nikmat ridho di situ.
Kalau bunda sabar, bunda ridho, bukannya pahalanya surga? Ada satu panggilan sayang Allah kepada orang yang sabar dalam hidup. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar dalam hidupnya. Apa itu sabar? Mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri. Bukan diam sabar itu. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Ngebalas bisa, tapi bunda nahan, bunda kendalikan. Kenapa? Karena bunda ingin dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan gak kalau begitu? Ringan. Kalau bunda hari ini ngerasa hidupnya gak tenang, biasanya karena terlalu bersandar kepada manusia, karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Bunda, kalau punya perasaan cinta, cintailah seseorang biasa saja. Karena boleh jadi satu saat kamu bisa membencinya. Kalau kamu membenci seseorang biasa saja, karena boleh jadi satu saat kamu mencintainya. Bunda senang sama seseorang, bunda senang sama Ahilman. Jangan senang berlebihan. Jangan. Power kecewa. Iyalah. Kalau kemudian saya berbuat sesuatu yang tidak bunda senangi, ada kesalahan dari saya, wah itu bisa gugur semuanya. Kenapa coba? Karena bunda terlalu mencintainya. Sama juga kalau benci berlebihan, jangan. Lihat orang yang berbuat maksiat, Ustadz, nges lah si eta mah moal bisa rubah. Nges eta natarana aya tulisan ahli neraka, nges moal bisa rubah si eta mah. Jangan bunda. Selama dia masih diberikan kesempatan hidup, kemudian nyawanya masih berada dalam hidupnya, sebelum masuk tenggorokannya, kerongkongannya, kemudian dia bertobat, diampuni oleh Allah. Ya, maka yuk yang kedua ya, tips agar tenang menjalani hidup, jangan terlalu bersandar kepada manusia.